Puluhan berita tentang kejatuhan dan kematian Bitcoin yang Anda baca hari ini sebenarnya adalah kampanye psikologis terencana. Sebuah ilusi yang sengaja diciptakan oleh para miliarder dan institusi raksasa agar Anda panik dan menjual aset dengan harga yang sangat murah. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap kali media arus utama secara serempak meneriakkan akhir dari kripto, pasar justru sedang bersiap untuk lompatan besar berikutnya? Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi manipulasi media tingkat tinggi yang dirancang secara sempurna. Secara historis, Bitcoin telah dinyatakan mati ratusan kali oleh berbagai media finansial raksasa. Mari kita bedah data historisnya bersama-sama. Sejak 1 dekade lalu, narasi kematian ini selalu muncul tepat ketika harga pasar berada di titik terendahnya. Saat investor retail mulai ketakutan dan melepas aset mereka karena membaca berita pesimis tersebut, kelompok elit justru diam-diam memborong koin-koin itu. Mereka memanfaatkan media sebagai alat pemasaran massal terbalik untuk menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan masyarakat umum. Dalam dunia bisnis dan pemasaran tingkat tinggi, mengendalikan persepsi publik adalah kunci utama untuk memonopoli sebuah aset. Narasi media bekerja layaknya iklan gratis bagi para manipulator pasar. Ketika sentimen publik berhasil ditekan menjadi sangat negatif, algoritma pasar dan psikologi massa akan bekerja sama secara otomatis untuk menekan harga ke titik paling dasar. Inilah anatomi pemasaran ketakutan yang sempurna. Anda diposisikan sebagai pihak yang kalah, sementara mereka yang memiliki modal besar memposisikan diri sebagai pahlawan pembeli. Setelah likuiditas dari investor retail yang panik berhasil diserap sepenuhnya dengan harga murah, strategi narasi media pun mulai berbalik secara drastis. Tiba-tiba, institusi yang sama yang sebelumnya menyebut kripto sebagai penipuan, mulai merilis laporan resmi bahwa Bitcoin adalah emas digital masa depan. Perubahan nada pemberitaan yang tiba-tiba ini sengaja dirancang untuk memicu rasa takut tertinggal bagi masyarakat luas. Mereka kini mengundang Anda kembali ke pasar, tetapi kali ini dengan harga jual yang jauh lebih mahal. Jika kita mengamati data pergerakan di balik layar secara objektif, terlihat sangat jelas bahwa dompet-dompet raksasa justru secara agresif melakukan akumulasi aset di saat media sedang gencar-gencarnya mempublikasikan berita negatif. Strategi ini sangat klasik namun terbukti selalu efektif dari masa ke masa, karena memanfaatkan emosi paling dasar dari manusia, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Bagi para pemain besar ini, media bukanlah tempat untuk mencari panduan investasi, melainkan sebuah alat operasional untuk mengeksekusi strategi akumulasi mereka. Sebagai investor cerdas di era modern, Anda dituntut untuk memiliki kemampuan membaca pesan tersembunyi yang tidak tertulis. Anda harus bisa memisahkan antara kebisingan media dengan nilai fundamental aset yang sebenarnya. Pemahaman mendalam tentang psikologi pemasaran massal ini adalah perisai utama Anda agar tidak terus-menerus menjadi korban siklus penciptaan kekayaan para elit. Mengakui bahwa harga pasar dalam jangka pendek murni digerakkan oleh manipulasi persepsi publik adalah langkah pertama Anda menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Memenangkan permainan di pasar finansial modern tidak lagi hanya berpusat pada seberapa hebat kemampuan analisa teknikal Anda, melainkan seberapa kuat ketahanan psikologis Anda. Ketika Anda akhirnya menyadari bahwa judul-judul berita yang menakutkan itu hanyalah sekadar taktik pemberian diskon yang sengaja dibuat oleh elit global, Anda akan berhenti bereaksi secara emosional. Daripada menekan tombol jual karena kepanikan buta, Anda akan mulai melihat setiap kejatuhan yang dikampanyekan media sebagai sebuah peluang bisnis yang luar biasa berharga. Kesimpulannya, ilusi mengenai kematian Bitcoin hanyalah salah satu trik pemasaran paling sukses dan paling menguntungkan dalam sejarah finansial modern. Jangan biarkan portofolio bisnis Anda dihancurkan oleh narasi buatan yang memang dirancang khusus untuk memperkaya mereka yang sudah kaya raya. Berhentilah mengkonsumsi berita-berita ketakutan secara mentah-mentah. Mulailah menganalisa data historis, pelajari siklus manipulasi pasar, dan jadilah pemegang kendali atas setiap keputusan investasi Anda sendiri. Selamat datang di realitas pasar yang sebenarnya.